Nah, ini ada masalah nih. Banyak test takers yang tidak atau tidak ya, salah memahami pertanyaan. Dia paham teksnya. People understand the text very well, but then when they cannot understand the questions well, then it's gonna be over. Ya, misunderstanding. Salah satunya adalah over assumptions. Over assumption. Kalian berlebihan ketika mengasumsikan suatu konteks dalam pertanyaan. Jadi kalian harus pahami itu dengan baik, ya. Jangan. Good afternoon, everyone. Hi, guys. Thank you so much for joining Super Talk with Superstar Education. And I am Marta from Superstar Education. I'll be assisting you as the host throughout the event. And for those who has joined this event for the first time, Super Talk is an interactive online event that is held by Superstar Education. We discuss a variety of interesting topics along with speakers from Superstar students and also overseas educational institutions. And today, we will discuss a very interesting topic that mostly supports our language acquisition. And our topic of the day is how to sharpen your IELTS reading skills. And we will have Mr. Toto as our English expert English teacher. And for your information, nanti di tengah acara bakalan ada challenge berhadiah menarik untuk 2 pemenang yang beruntung. Jadi kalian pastikan perhatikan materi yang akan deliver oleh Mr. Toto. Oke? Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya akan menjelaskan sekilas tentang Superstar Education ya. Oke, let me share my PPT screen. Oke. Sebentar ya. Biar seru, mending aku jadiin mute ya teman-teman. Okay, so today we will gonna introduce about the Superstar Education. So what is Superstar Education? Superstar Education is an education agent. So I bet you already understand about what is online education agent. And we also have the 8 star steps that we will help you from the consultations, apply and accept, payment, student visa, until processing your ticket, accommodation, and airport pickup, pre-departure briefing until you arrive and start your study. And Superstar Education also have an office, and our main office in Sydney. We also have the other office in Australia, which is in Melbourne. And in Indonesia, we also have the 3 branch, which is in Jakarta, Surabaya, and Bali. Other than Australia and Indonesia, we also have another offices in Cambodia. We have 2 offices in Cambodia. And next move on into our other services, we also have university orientation, and our Superstar team members in Australia will help you to go to university or to see the facilities of the university, so you can see the continuing about what we talk about today. Besides, we provide the 8 concepts. We also have a university orientation service. This is for you to have the opportunity to take a trip to Sydney or Melbourne. You can visit and have a look at the campus facilities. The Superstar team can arrange that for you. And next we have free passionate test. And this is for you to find out what interest are you in and choose which field and major you would like to choose. And lastly, Superstar also has a free diagnostic IELTS test
We will provide you with the free diagnostic test with 4 skills from writing, speaking, listening, and reading. And these are the kalau ada slide yang betulnya teman-teman. Untuk rules-nya, sebelum kita memasuki acara ini, saya bacakan dulu rules acara kita hari ini. Mohon kerjasamanya ya teman-teman. Untuk rules yang pertama, pastikan teman-teman sudah mematikan atau mute audio kalian agar materi bisa tersampaikan dengan baik. Yang kedua, link absence and certificate akan diberikan penghujung acara dengan batas pengisian hingga jam 12 malam hari. Kami tidak menerima permohonan certificate di luar acara ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga, certificate akan dibagikan melalui email dan dalam bentuk Google Drive melalui WhatsApp group atau Telegram dengan maksimal pembagian H+1. Okay, I think that's all about Superstar Education. If you want anything to consult more about your study plan, or even want to try the diagnostic IELTS and passionate test, you can contact our counselors in Superstar Education, ya guys. Thank you Kak Aldi. Okay, there you go Kak Marvel. Oke, makasih ya. Thank you. Oke teman-teman, kita tadi sudah dibantu oleh Kak Aldi untuk perkenalan tentang Superstar Education. Langsung aja nih ya, aku panggil Mr. Toto. Hai, Halo, hai. Mr. Toto. Hai, sir. Hai, apa kabar, sir? How are you, sir? Great. Can you hear it? Is it clear now? Yes, I can hear your voice. Thank you very much. So, Mr. Toto, are you ready for today's presentation? Right. So again, guys, we're back to the program. So today we are back to the workshop with Superstar Educations. Thank you, Marvel, for this introduction. Very good. Mr. Aldi over there also has given like a big part here. Now, for today, last time we already got the listening, right? Some tips with the listenings and so on. But for today, it's going to move to different skills according to the title. I think everyone knows the title. Would you like to tell Miss Marvel? Ini judulnya apa ya kali ini ya? Hari ini judul eventnya nih. Ya, boleh dong di-share dikit. Apa judulnya kali ini? Judul event hari ini adalah How to Sharpen Your IELTS Reading Skills. Oke, reading skills nih. Good. Ya, memang kita untuk hari ini adalah untuk reading skill ya. Jadi kalau kemarin sudah kita coba listening, sekarang kita mau lihat reading kalian bagaimana nih. Gimana sih caranya untuk handle reading, gimana how to actually improve our reading skills and so on. So today we're going to make sure that you have the tips and strategies. Of course, before we go to the tips and strategies, let's take a look a little bit about a quick look on the reading skills in IELTS. Kita lihat dulu ya, kita intip-intip dulu ya. Apa sih reading IELTS nih? Let's take a look at that. Yeah, the first quick look here, there are two types ya. Yang pasti tes IELTS sendiri ada dua, yang paling utama yaitu yang akademik sama general training. Kenapa harus kita share informasi ini? Karena dua tes ini punya reading yang berbeda. Jadi kalau kalian ambil akademik, kalian pasti akan dapat materi reading test yang berbeda in comparison with journal training module. Jadi all test takers take the same listening. Listening sama speakingnya sama untuk academic sama journal training atau GT ya. Orang-orang biasa sebut GT. Right. Tapi untuk reading sama writing are going to be different. Jadi sangat berbeda ya. Yang mana yang paling mudah? Academic is going to be the hardest in comparison to journal training. Jadi dari apa paket soal tes IELTS ya, ada academic, ada journal training. Walaupun di luar itu ada namanya IELTS Life Skills, tapi yang paling utama di seluruh dunia banyak dipakai adalah academic sama journal training module. Nah, yang paling sulit adalah academic. Sesuai peruntukannya, kalau kalian mau progres ke university, mau kerja jadi dosen, kerja di institusi yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, otomatis tes yang harus kalian ambil adalah academic module.
Tapi kalau kalian mau jadi PR ya, permanent resident, mau kerja atau nikah nih sama bule dari UK misalnya, nah, ambillah German training module. Nah itu nanti akan tertulis di ini ya, visa ya, kalian butuhnya apa, kebutuhannya dan sebagainya. Right, tesnya pun di deliver dalam 2 jenis di seluruh dunia ya. Yang pertama adalah paper based, yang kedua adalah computer. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan dari kalian, enaknya reading pakai komputer apa pakai kertas ya? Ya itu nanti akan kita bahas ya. Nah urutannya setelah kalian ngerjain listening baru kalian ngerjain reading. Nah setelah reading kemudian writing baru speaking. Nah, loh Mister kok kapan itu ada yang bilang speakingnya itu duluan? Ya bisa juga speaking dulu, habis itu paket listening, reading, and writing itu ada di skema waktu yang berbeda, masih dalam hari yang sama. Tapi ada juga dalam kondisi tertentu, tes speakingnya bisa di hari yang lain, bisa sebelumnya atau hari setelahnya. Yang pasti tidak jauh-jauh ya, kan nggak mungkin kalian tes, saya mau tesnya listening, reading, writingnya hari ini. Speakingnya kapan? Tahun depan boleh? Nggak boleh ya. Ya kelamaan. Udah lupa nanti speakingnya seperti apa. Nah, waktu yang harus kalian kerjakan untuk kerjain writing ini adalah 60 menit atau 1 jam. Ini masih belum ada perubahan ya. Sejak aku lahir 60 menit itu 1 jam. Belum berubah. Dalam satu tes kalian akan menghadapi 3 passages. Jadi ada 3 teks yang bakal kalian hadapi. Nah, semua teks ini ada 3, itu totalnya ada 40 pertanyaan. Nah, 40 pertanyaan itu terbagi dalam passage 1 dan 2 ini ada 13. Passage 1 13, passage 2 13. Sedangkan passage 3 you're going to have 14 questions. Jadi totalnya 13, 14, harusnya 40 ya. Coba 13, 26. Iya betul 40. Takutnya salah nih. Ya maaf ya, matematika kurang terlalu bagus. Ujian nasional nilai nggak terlalu bagus. Right, moving on. Another quick look, kita intip lagi nih ya. Apa lagi nih yang ada pada reading IELTS? Ternyata teks yang kalian akan dapatkan pada saat kerjain reading itu berasal dari yang pertama, dari buku-buku ya. Buku-buku, bukan buku jari ya, buku-buku. Jadi dari buku-buku itu kalian bisa dapatkan, bukan dapatkan ya. Jadi teksnya itu diambil dari buku-buku. Jadi in English we usually call that as excerpt ya, atau extract ya, extract dari buku-buku. Jadi bisa diambil cuman berapa bagian, mungkin sekitar 700 kata. Ya bentar, kebanyakan ya. Oh ya, mungkin 700 kata kali ya, 700, 500, 600 kata untuk satu passage. Terus ada juga diambil dari jurnal, dari majalah maupun dari surat kabar. Nah, jangan berharap diambil dari iklan ya, kalau akademik. Nah, kalau akademik nggak mungkin itu nanti akan pembahasan tentang iklan. Misalnya ada iklan penjualan mobil. No, it's not going to happen. But if you take journal training module, ada mungkin tipe soalnya yang sangat simple ya, seperti teks iklan seperti itu. Moving on. Nah, teks ini sebenarnya dibikin untuk non-specialist audience. Artinya siapapun bisa ya punya kemampuan untuk mengerjakannya. Jadi topiknya itu general interest, siapapun bisa. Artinya tidak ada ceritanya, waduh IELTS itu kayaknya lebih ke lingkungan sama teknologi ya topik-topiknya. Ya nggak melulu gitu, bisa juga kesehatan, bisa juga relationship, bisa juga tentang city development, bisa juga bahkan berkaitan dengan communication. Jadi macam-macam ya. Bahkan ada teks yang membahas kenapa bayi waktu kecil nggak bisa ngomong lancar. Ada loh teks kayak gitu ya. Ya, ini iseng banget ya. Kenapa sih? Nggak ada materi yang lebih rumit ya. Nanya, kenapa sih bayi kok ngomongnya buku, apa, ayah, mama.
Padahal masih ada topik yang dulu. Ternyata ada penjelasan di balik itu ya. Jadi penjelasan yang lebih akademik berkaitan dengan the reason why baby cannot talk like an adult or like adults when they are babies ya, pada saat mereka masih bayi. Nah, bentuknya itu ada yang berupa naratif, jadi ada cerita, ada kisah, segala macam ya. Cerita mungkin suatu event atau kejadian juga ya. Tapi ada juga yang berupa deskriptif, jadi mendeskripsikan suatu institusi, mendeskripsikan seseorang ya. Misalnya ada siapa nih ya, peraih Nobel ya yang sangat terkenal zaman dulu, terus dibahas di suatu jurnal atau di artikel di majalah, terus diambil oleh IELTS ya, dijadikan sebagai bahan. Teksnya juga bisa berupa discursive atau argumentative kind of text. Jadi itu berupa ada klaim, ada orang yang menulis dalam suatu artikel merasa bahwa pendidikan sejak dini itu sesuatu hal yang sangat penting. Nah itu mungkin ada alasan-alasannya, dia akan membuat suatu argumen. That's what we call as discursive essay, discursive passage. Next, salah satunya pasti itu ada yang discursive yang tadi aku sebutin ya, itu adalah mengandung logical argument. Dan mungkin ya nggak selalu tiap IELTS reading test selalu ada yang namanya diagrams atau graphs atau illustration. Jadi nggak mesti, tapi biasanya ada ya. Aku nggak bisa bilang selalu ada, Pak. Jadi ada kalanya ada diagram atau grafik atau ilustrasi yang berkaitan dengan soal maupun dengan teks tersebut. Nah, biasanya kalau teksnya itu cukup rumit, di situ akan tertulis yang namanya glossary terms. Ya. Artinya ada kata-kata yang cukup sulit yang sangat spesifik pada bidang tertentu. Biasanya nanti di bawahnya bakal ada penjelasan. So again, guys, you do not need to worry about the vocabularies. Okay, vocabularies which are presented in IELTS are closely linked to our general life. Itu vocab-vocab yang digunakan banyak yang berkaitan dengan apa yang kita pahami tentang dunia ini ya. Kalau ada vocab yang terlalu spesifik, biasanya nanti akan dijelaskan. Oke, let's move on ya. Ini ada tipe-tipe loh. Tipe apa ini ya? Tipe reading ya, bukan tipe kereta dorong. Ada gambar kereta dorong. Enggak. Ini kayaknya orangnya rajin banget nih ya. Bahkan bukunya pun ditaruh kereta dorong. So this person might be very diligent. He or she might really love to read books. Alright, tipenya ada macam-macam. Coba kalian bisa hitung nih. Coba aku tanya Miss Marvel ya. Ayo Miss, ini ada berapa totalnya? Saya hitung sampai 3. 1. 12 types. Berapa? Benar nggak, Sa? How many types of these IELTS? Reading IELTS. I saw 12 types 12 here. types. Yeah, 12. Benar nggak, Sa? Now let's take a look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Woo! Oh, 14. Extra we tuh have dong. 14 types of questions in IELTS reading test. Nah, coba kalian bandingkan sama TOEFL ITP lah. TOEFL ITP tipenya ada berapa? Ada berapa? Ada yang tahu? Hanya ada satu tipe, ABC ya, multiple choice. Nah, ini yang membuat kenapa IELTS itu sekarang semakin digemari sama orang-orang. Karena tipe soalnya itu beragam. Jadi cocok dengan orang-orang zaman sekarang yang sangat dinamis. Jadi kita kan gampang bosen tuh lihat soal ABC doang seumur hidup ya. Dari lahir sudah dikasih. Miss Marvel waktu lahir langsung dikasih soal itu. Aduh, ABC nih mau langsung jalan atau berubah-ubah dulu. Ya kan? Terus TK juga multiple choice, SD bahkan ujian nasional pun multiple choice, ya kan?
Nah, ini saatnya kita lebih dinamis, ya, lebih manusiawi dengan ada berbagai macam tipe soal. So that's why IELTS is very famous around the world, right? Oke, kita mau lihat dulu contohnya satu persatu nih ya. Kalian pasti kan tuh, ya ampun, ada 14. Wow, gimana nih? Gimana cara memahami setiap-tiapnya? Kita mau lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah ini apa ini? Short answer questions. Ini contoh soalnya seperti ini. Ada instruksi. Answer the questions below. Choose no more than 3 words from the passage for each answer. Jadi biasanya bentuknya seperti ini. Dari satu ada pertanyaan, singkat saja. Jawabannya pun harus singkat. Ya, ada yang instruksinya no more than 3 words, ada instruksinya no more than 1 word, ada yang no more than 2 words, atau cuma 1 word and or a number. Ya, it depends on the instruction itself. Moving on, tipe lanjutnya lagi ada sentence completions. Satu kalimat, ya, there is 1 sentence, 2 sentences, 3 sentences, 4 sentences with the instructions, and you have to fill in the blank based on the instructions. Seperti ini contohnya ya. Apakah selalu 4 nomor? No, it depends on the test itself. Kita nggak bisa bilang, oh nanti isinya cuma 4 nomor aja sentence completion. No, it's impossible to to foretell, to predict like the exact numbers of the test that you're going to have, including the sentence conclusion. Ya. Kita nggak bisa nebak. Yang bisa kita nebak tahu adalah ada 40 soal. Nah, jenisnya apakah nanti keluar sentence conclusion, we cannot say that. Ya, kita tidak bisa. Karena itu acak sekali, random. Ya. Bisa nggak Mister ini nitip anak saya, Mister yang ngerjain? Nggak bisa dong. Gimana ceritanya nanti aku datang terus namanya Maya, loh namanya Maya kok cowok? Kan nggak mungkin ya. Jadi karena ini adalah tes international standardized test, artinya kita nggak akan bisa berbuat curang ya. Berbuat curang dalam arti mengganti orangnya, itu nggak bisa ya. Jadi orangnya tetap harus datang karena ada pemeriksaan yang berlapis. Pemeriksaan berlapis. Kalau di Surabaya ada lapis, lebih enak lagi. Ini pemeriksaan berlapis, guys. Kalian datang, dilihat wajahnya, tunjukkan ID-nya, di paspor sama nggak wajahnya. Tuh, ini kok wajahnya putih gini, kok agak hitam. Ini kena global warming. Ya, that might be possible. That might be possible. Habis berjemur di Bali, habis liburan. Next, ini bentuknya notes completion. Ini sering kali muncul notes completion seperti ini. Jadi ada semacam catatan yang dibikin, terus ada ini berkaitan dengan teks yang sudah dibaca. Next, completion selanjutnya adalah diagram label completion. Nah, ini bentuknya bisa berupa diagram, bisa berupa chart, bisa berupa selain diagram, gambar ya. Misalnya ada jam tahun 1820 misalnya, atau tahun 1730 ada jam zaman dulu, like a very old clock, very old clock, pendulum clock, the pendulum clock. So it's an illustration or a diagram of this. Bisa juga a map or a plan, ya. Jadi sebuah peta ataupun itu sebuah blueprint dari suatu bangunan. Misalnya bangunan kayak if we talk about building and we say that in Paris, for example. Let's say, bangunan di Paris? Eiffel Tower, for example. Eiffel Tower. Itu mungkin ada gambarnya Eiffel Tower, terus ada beberapa poin yang harus diisi. You need to fill in the blank with the based on text that
attached to that. Ya. Jadi ada teksnya pastinya yang berkaitan. Right. Moving on, we got the matching information. Ya. Jadi ada statement, and then you have to match the statement or descriptions with the options. Ini ada nama-nama orang ya, macam-macam. Ada yang berupa nama orang, ada yang berupa nama institusi. Nah, seperti ini beda lagi, sama dengan matching tadi. Cuman matchingnya kalau yang tadi orang kan acak ya. These people can be in not just focusing to certain paragraph, but could be spread all over the paragraph. Bisa terpisah-pisah ya di beberapa paragraf. Nah, in the case of matching heading is different. Itu urut tadi paragrafnya. Pilihan headingnya yang pasti nggak mungkin urut ya. So that's gonna be very challenging. Next, we got matching features. Bagaimana mencocokkan fitur-fiturnya ya antara question. Ada pertanyaan di sini, ada description, ada juga ini adalah Hachiko, Not, and Elsa. Ada yang tahu nggak sih Hachiko itu apa? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak kata Hachiko? Itu adalah nama anjing yang ada di Jepang ya. Ada filmnya ya Hachiko. Kalau yang sudah pernah ke Jepang mungkin udah pada tahu ya Hachiko. Itu anjing yang sangat setia terhadap majikannya ya. Just like family, just like a friend. Next, ada lagi matching. Sekarang adalah matching sentence endings. Jadi ada kalimat tapi nggak utuh. And your job is to complete these sentences with the endings. Jadi ada 5 soal misalnya, and then you have to match between the questions with the endings from A to H. Next, we got identifying informations, true, false, not given. Nah, ini adalah masalah yang cukup rumit ya, masalah cukup rumit. Banyak orang merasa true, false, not given ini cukup menyiksa batin. Karena apa ya, true sama false ini agak-agak ya gampang lah memisahkan antara true dan false. Tapi kalau kena not given ini, aduh, ini gimana nih? Jadi kadang itu dia merasa kayaknya ini salah deh. Tapi kok kayaknya nggak ada di teks. Tapi menurutku ini salah. Jadi itu kan kayak ada pergolakan batin di dalam diri kalian. Nah, disitulah tantangannya. Tantangan kehidupan ada ketika kalian harus menentukan apakah ini not given ataukah true ataukah false. Nah, nanti akan kita bahas ya. Ini yang salah satu yang cukup menyenangkan. Next, yes, no, not given. Loh, Mr. Toto, ini bedanya apa? What is the difference between true, false, not given and yes, no, not given? The difference is actually very easy. We actually can implement or use the same strategy for both types of questions. What we cannot do, what we need to understand is that the type of the passage are different ya. Jadi tipe teksnya ini berbeda antara true, false, not given sama yes, no, not given. Coba kalian lihat tadi ya. Kalau true, false, not given itu if the statement agrees with the information. Ya. Apakah statementnya ini cocok dengan informasi. Sedangkan kalau yes, no, not given ini ngomongin claims of the writer. Berarti teks yang digunakan untuk soal yes, no, not given adalah soal yang aku bilang tadi ya, yang argumentatif atau discursive kind of passage. Nah, jadi kayak ada penulis ini berusaha mengajak pembaca untuk berpikir atau setuju dengan argumen yang dia bangun. Seperti yang aku bilang tadi, ada argumen di mana children, the study of the children tentang pembelajaran anak-anak itu adalah pembelajaran yang paling penting dalam kehidupan. If you prepare yourself as early as possible, you actually have started your own blueprint of life. Jadi kalau kalian dari umur 1 hingga 5 tahun atau hingga 7 tahun sudah dibentuk sedemikian rupa, mulai dari pendidikan, etika, segala macam, bagus, kehidupan kalian ke depan bakal bagus.
Itu ada yang percaya gitu ya. Itu juga ya. Ada orang yang kecil baik ya. Katanya gede-gede jadi Joker ya. Right. Ada yang kecilnya baik, gede-gede jadi Batman. Akhirnya mereka berantem. Ya ini belum tentu ya. That's my own opinion. But other people, there are people who consider that early age study about education and ethics, about understanding of life is the best time for people to understand everything. Kita secara psikologis ada istilahnya namanya critical period, di mana apa yang kalian pelajari pada usia itu tingkat kesuksesannya itu paling tinggi, ya, having the high level of success. Ini jangan-jangan Miss Marvel mikir ini, ntar begitu anakku lahir, begitu 2 tahun langsung IELTS preparation. Udah terprogram, Sir. Kacau ya, jangan ya, Marvel jangan ya. Don't do that, kasihan ya, masih 2 tahun. Nah, ayo ini true false not given, jawabannya mana? Padahal dia pengen main aja ya, pengen main. Right, apakah masih ada nih tipe soalnya? Right, masih ada yang namanya multiple choice. Nah, ini yang paling gampang, itu kalian akan dapat yang 3 soal. Ini untuk latihan saja ya. In the real IELTS test, you're going to have 4 options. Ada 4 opsi yang harus kalian kerjakan. Ada lagi nggak, Mister, yang opsinya 2? Jawabannya 2. Ada. Tetap namanya multiple choice, tapi dengan dua jawaban. Jadi ada 5 options. Kalau ini kan 3 gitu option. Ada juga yang 5 options, di mana kalian harus memilih 2 dari 5 ini. Itu nggak kelihatan ya. Gimana sih? Ini dia. Nah, dari 5 ini kalian harus pilih 2 dari 5. Ini kan 3 pilih 1, ada yang 4 pilih 1. Tapi rata-rata multiple choice yang keluar di IELTS adalah 4 ya. 4 options, pilih 1. Biasanya ditaruh di passage 3 alias yang paling sulit. Paling sulit adalah passage 3. Paling gampang passage 1. Ya, jadi passage 1 paling gampang. The middle part is passage 2 and passage 3 would be the hardest in your life. Okay. Udah nih ya, tipe-tipe soalnya. Lu Mister katanya tadi ada 14. Ya, belum 14 dah ya. Ya, yang tadi tuh karena agak mirip ya, sudah aku sebutin tadi waktu kita ngomong ya. Nanti kalau ternyata belum disebutin, coba kalian cek lagi videonya, harusnya ada ya. Kalian bisa cek di Facebook ya, Miss Marvel ya. Di Facebook ada. Yes. So, we have our program now at the moment is live on Facebook. So if you missed the part, please go back to Superstar Education Facebook account. Then you can get the video. You can watch it again. And again. Right, jangan keseringan ya, ntar jatuh cinta. Ya. Right, sekarang kita masuk yang paling penting dari acara hari ini. Yang lain itu nggak penting ya. Yaitu adalah tips and strategies. Let's take a look at some tips and strategies. First, always read the instruction carefully. Ini yang jadi masalah test takers, right? Because when you are taking the test, sometimes you're going to feel that you are under pressure. Oh my goodness, I don't know. You pay 3 million for a single test. That's crazy, right? Very expensive. You might have this burden on your shoulders, right? Jadi kalian pasti akan terbebani, mungkin mikir sana sini. Belum lagi kemarin pada saat tes sempat putus ya. You never know. This kind of condition might happen in your life. And then somehow during the test you're going to experience what we call as you're under pressure. Nah, karena kalian tegang, stres, otomatis tingkat konsentrasi kalian pasti turun. Jadi, terus gimana Mister kalau kayak gitu? Gimana? Kemarin
buat pacar mutusin gue lah. Nah, caranya begitu kamu masuk ke ruang tes atau begitu kamu masuk ke gedung gedung untuk tes tersebut, buang semua masalah, ya. Dibuang semua, Mister. Iya, buang. Ini saya datang sama pacar, Mister. Ini pacar gue buang. Jangan, maksudnya ini masalah bukan orangnya ya. Kalau ini pacar masalah, Mister, dibuang juga sih, Pak. Jangan, ya. Maksudnya jangan memikirkan yang lain, fokus dengan tes. Ya. Jangan mikir rumah kayak gimana, jangan mikir apa bayar kontrakan atau apa kos-kosan, ya. Kerjaan belum beres, sudah tinggalkan itu. Fokus dengan tes. Karena apa? When you cannot concentrate well in reading, you might have this kind of situation. Adakah Mister orang yang nggak baca instruksi dengan baik? Banyak. Karena mereka sibuk sendiri, instruksinya dibaca, tiba-tiba ketik aja jawabannya. Lupa kalau tulisannya one word only, hancur. Tulisannya dua kata habis. Ya, hilang ya. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, yang aku tadi bilang ya, understand the different concept of true, false, not given. Hati-hati dengan konsepnya. Sudah jelas, kalau not given itu kalian tidak bisa menentukan di teks itu apakah betul atau salah. Jadi kalau kalian nggak bisa tentuin, jangan dijawab true atau false. Nah, ini kebanyakan test taker adalah memaksakan jawaban. Jadi begitu mereka melihat, loh ini ada kata ini, di teks ada Mister, dan kayaknya ini mirip-mirip, ya udah aku jawab true. Tapi apakah sama ini sama ini? Enggak. Lu kenapa dijawab true? Oh, gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi kalian harus paham, betul paham ya. Jangan memaksakan kehendak. Do not get yourself too emotional with the test. Jangan karena kalian tuh suka baca, jadi kalian sudah jadi Wikipedia berjalan kayak gitu ya. Tahu banget kalau ada tanya itu kayaknya bisa aja jawab. Jangan terus ketika kalian ngerjain reading, kalian jadi reading critically. Jangan. Kalian kritis, kayaknya ini salah nih teksnya. Bukan kayak gini nih. Mana aku baca di teks kayak gini. Aku lihat video di YouTube kayaknya bukan kayak gini deh. Jangan. Ingat ya, ini reading test, bukan knowledge test. Bukan knowledge test. Jadi reading. So, it's very important for you to pay attention to the text. Karena instruksinya udah jelas ya, based on the text, bukan based on your own knowledge, bukan ya, based on the text. Next, develop skills of the other types of questions. Tadi kan udah nyebutin completion ya, terus ada true, false, not given, yes, not given. Tipe-tipe yang lain itu kalian harus kembangkan. Aduh, Mister, aku nggak suka matching-matching deh, Mister. Ya, karena selama ini ketika aku di-matchingin sama siapa nggak jadi, Mister. Jadi mesti gagal. Ya, jangan ya. Tidak boleh ada preferensi. Aduh, aku kalau lihat true, false, not given, perutku mual, Mister. Jangan ya. Jadi udahlah, semua harus kalian kerjakan. Dan kalau kalian menemukan ada satu skill dalam reading ini yang kalian nggak oke ya, misalnya, aduh setiap kali aku coba simulasi Mister kayaknya true, false, not given nilaiku aku mesti salahnya banyak. Ya udah jelas toh salahmu di situ. Ya udah itu kembangin ya, develop your skills there ya, lebih banyak latihan lagi, analisa, right? Ini lagi yang biasa disebutin oleh guru-guru selama kalian masih kecil sampai sekarang adalah skimming and scanning. Apa itu skimming? Kalian baca secara singkat teksnya. Scanning, kalian cari teks yang spesifik. Ya, could be words, could be expressions. Nah, itu yang penting ya. Master the key of skimming and scanning. Get more vocabularies. Wow, ini mungkin nanti bakal ada nanya nih. Gimana Mister nyari vocab yang banyak? Aduh, nyarinya di Glodok. Nggak ada di Glodok ya. Kalian cari di buku vocab. Buku vocab di mana, Mister? Carilah di internet banyak ya. Beli buku ya di online atau cari di
tempat-tempat buku-buku bekas, cari yang berkaitan dengan vocab bahasa Inggris. Duh, Mister aku nggak mau beli, Mister. Ya udah online, cari yang gratisan. Banyak sekali kan. Kalian bisa ke bbclearningenglish.com. Kalian bisa ke kantor-kantor berita yang lain. Kalian bisa ke www apa gitu. Itu banyak sekali. Mereka punya banyak. Tadi gimana, Mister? Gimana? Ya udah gini aja, kalian ketik aja. Vocabulary for IELTS. Wow, langsung keluar. Banyak sekali, ada ribuan, mungkin puluhan ribu website yang menyajikan berbagai macam vocab. Aku nggak mau pilih salah satu, Mister. Ya udah ketikkan IELTS vocabulary PDF. Itu nanti akan keluar PDF-nya doang. Jadi bisa kalian download, langsung aja simpen di HP. Kalian santai buka, cari vocab ya. Kalian baca, ditarget satu hari 100 vocab ya. 50 lah, 50 minim ya setiap hari. Ada nggak? Boleh break, Mister. Silakan ya. Tapi tesnya mundur tahun depan. Kalian sih aneh-aneh. Ya, namanya juga usaha. Pernah lihat ada tentara mau perang, habis itu bilang ke komandan, bos, break dulu ya 1 bulan. Capek. Nggak bisa, namanya juga mau perang. Kalian harus latihan tiap hari. Jangan ada break. Ya. Walaupun tidak ada kelas, tetap harus latihan. Latihannya apa? Bisa vocab, bisa latihan skimming, latihan scanning, bisa latihan memahami true, false, dan given. Dan juga ada satu lagi nih yang penting, yang bikin test takers itu waktunya habis. Apa itu? Do not attempt to understand the whole passage. Mereka itu anxious, ya. Mereka khawatir kalau mereka nggak paham semua hal yang ada dalam teks, itu mereka nggak bisa ngerjain. No, it's totally wrong. Karena apa? Dalam teks itu tidak semua harus kalian pahami. Yang penting saja, karena ini reading test, ya, reading test, bukan understanding test atau presentation. Kalau itu ngomongin presentasi di mana kalian berdiri di depan kelas, ada orang yang bakal nanya, ya, then somehow you have to understand the whole passage. But this is the test. Kalian paham semua bagian dari passage, tapi kalau jawabannya salah, gara-gara kalian salah memahami instruksi, atau salah memahami true, false, dan given, atau kemampuan pada skill-skill tertentu tidak kalian gali, maka that's nothing. Ya, your comprehension to the whole passage is nothing if you cannot cover the whole factors. Okay? Next, get yourself familiarized with difficult passages. Nah, ini nih ya, yang biasa baca, yang biasa nonton YouTube, mabar, Mobile Legends apa segala macamnya. Diganti dikit dong ya, baca jurnal. Baca buku, baca teks ya. Aduh malas, Mister, ya udah nggak usah tes IELTS. Simpelnya gitu. Kenapa? Karena tes IELTS bahannya dari situ. Kalau kalian tidak membiasakan diri membaca teks-teks yang ada di sana, latihan tiap hari baca teks, so everything is going to be very hard. Your eyes and brain need to be synchronized. Ya, harus dibiasakan dari mata sama otak kita, ini terbiasa. Jadi syaraf yang ada di mata sama otak, sel-sel syaraf ya, yang jaringan-jaringannya, dendritnya itu akan terhubung dengan cepat kalau kalian membiasakan diri baca. Baca apa? Difficult passages. Jangan baca gosip. Biasa nih ya, bangun tidur langsung ngecek HP. Ini artis ini cerai. Artis ini jatuh dari sepeda saat jalan-jalan di Bali. Aduh, tidak penting. Ya, tidak penting ya. Next. Nah, ini ada lagi ya. Improve your reading speed maksudnya. Jadi kalian harus juga selain membiasakan membaca, kalian harus tingkatkan kemampuan membaca dalam arti kecepatan. Ya, dilatih ya, misalnya bukunya ditutup nih, apa artikelnya ditutup, atau kalau di komputer di minimize ya. Habis itu kasih timer 2 menit, timernya 2 menit langsung buka.
baca 2 menit. Habis sudah, minimize lagi. Paham nggak dengan teksnya? Nah itu latihan untuk speed. Jadi berulang-ulang dilatih seperti itu. Berlatih untuk membaca, berlatih untuk meningkatkan kemampuan kalian membaca teks-teks yang sulit. Bukan hanya terbiasa, tapi melatih kecepatan. Because you're going to need that. The test IELTS test is timed. There is a time allocation for that. Jadi kalian harus memastikan kalian punya kemampuan membaca yang cepat ya. Jangan jadi slow reader terus menerus. It's about time for you to move to the higher level. Because if you cannot move to the higher level, that's gonna be very hard. If you aim for 6.5, 7 or 7.5, you need to be able to read the text very quickly. Alright. Next, ada highlight important parts of the passage to help you focus. Ini penting ya. Jadi kita harus kalau yang paper base bisa langsung aja kasih garis bawah untuk bagian-bagian penting yang berkaitan dengan pertanyaan. Ingat, yang berkaitan dengan pertanyaan di highlight. Kalau kalian ambil computer delivered IELTS, maka di highlight ada aplikasi ada di situ, tinggal kalian bawa kursornya langsung di blok, terus klik kanan highlight. Yaitu bantu kita untuk fokus lebih cepat cari jawabannya, cari solusi. Keywords of the questions and statement. Nah, ini ada masalah nih. Banyak test takers yang tidak salah memahami pertanyaan. Dia paham teksnya. People understand the text very well, but then when they cannot understand the questions well, then it's gonna be over. Ya, misunderstanding. Salah satunya adalah over assumptions. Kalian berlebihan ketika mengasumsikan suatu konteks dalam pertanyaan. Jadi kalian harus paham itu dengan baik ya. Jangan sampai tidak paham. Know yourself about your strength and weaknesses. Weakness-nya apa, strength-nya apa. Ini akan menentukan porsi latihan kalian. Oh, ini yang Pak Prof was not given masih kurang nih. Ya udah, tambahin latihan. Study grammar point. This is important because when you deal with grammar, somehow it can help you because when you deal with grammar, you can understand what you need for the questions. Misalnya one word only. Di situ ada di tulisannya. Itu kan berarti kan singular kan? Singular noun. So that means what I'm going to find is a singular noun. Berarti jawabannya singular noun. Kalau kalian nemu jawabannya verb, sedangkan di soal itu ada kata udah pasti salah. Berarti kalian harus cari kata benda. Jangan diganti. Karena instruksinya jelas di IELTS. Choose. Ada kata choose. Jadi cari di dalam teks, bukan dirubah. Ya, ini strategi yang sering test taker kadang lupa kalau mereka hanya tinggal cari, bukan merubah. Kalau kalian merubah, harusnya ini, jawabannya verb, aku butuhnya noun, aku rubah aja. No, do not do that. Do not. Right. Next, plan your study. Of course, preparation is important. You can prepare by yourself. You can prepare by getting the feedback from others, like your friends, your colleagues, your family. Or you can form a study group. Bisa bikin study group with friends, with other people. There are also other people from all over the country, all over the world. They need study group, so you can form it from social media like Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, ya, bikin grup-grup kayak gitu untuk belajar bareng dan sebagainya. Or you can actually study with a teacher, dengan guru. Kalian bisa belajar private, belajar ikut kelas, ikut bootcamp, ikut apa, segala macam yang akan membantu kalian. Nah, ada juga bahkan yang ambil program kedua, double. Pagi dia belajar di sini, malam belajar di situ. Atau dia belajar 3, pagi di sini, siang di sini, sore di sini. Malam dia pingsan. Besok pagi bangun lagi gitu lagi. Malamnya pingsan lagi. ya, ada yang seperti itu. mungkin, I don't know. Right. Next, be consistent with the practices. Tadi udah disampaikan ya, harus konsisten, harus disiplin. Ya. Jangan naik turun kayak ini ya.
rupiah sama dolar, nggak pernah sehati, yang selalu naik turun. Right, analyze your progress, get feedbacks, feedbacking sendiri, kalau tahu, kalau paham, kalau nggak cari orang yang bisa bantu, kasih feedback. And then start with the easy one. Jangan mulai dari yang sulit. Kehidupan kita sudah sulit. Jangan memulai dengan yang sulit. Aduh, apalagi sekarang ya, cari kerja susah. Kirim lamaran ke sana kemari ditolak segala macam ya. Kapan itu aku kirim lamaran ke tetangga juga ditolak. Ternyata sudah menikah. Jadi harus hati-hati ya. Mulai dari yang paling gampang. Okay, now it's about time. Right, sekarang saatnya kita latihan ya. Kita latihan. Nanti aku kasih tips ya, kita berikan. Nah ini ada, udah dikirim belum ya? Filenya udah masuk belum mereka? Kalau belum aku kirim ini. Filenya ada File yang itu ya, exercises. Kalau enggak, I can send it as well. Ini cepet-cepetan nih, yang mana dia duluan? Iya, aku duluan. Yang ini. Ini aku lagi kirim nih ke ini apa? Oke. Ke chat ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Untuk yang share screen-nya kayaknya aku bakal share sendiri ya. Oke, cool. Lebih marem ya. Lebih marem. Ini bahas IELTS apa masaan sih? Lebih marem apalagi. Coba kita lihat udah nyampe belum? Udah nyampe ya, udah nyampe. Ada file reading exercises Superstar Education Superstar Workshop 24 June 2020 .pdf. Boleh di-download ya. Kalian yang ada di sana silakan di-download. Yang di sini nggak usah di-download, sudah ada. Ini yang file yang akan kalian lihat adalah ini ada tes latihan The Mega Fires of California. Yang sudah pernah tahu Mega Fires atau udah pernah terjebak di dalamnya. Ya, jadi di California tiap tahun ada kebakaran hutan. Beberapa hari yang lalu sempat masuk berita juga kebakaran di Amerika Serikat. Tiap tahun selalu ada kebakaran ya di Amerika Serikat. Itu bukan kebakaran yang disengaja ya. Itu memang bumi membakar diri sendiri sebagai proses alami ya. Boleh tanya sama guru IPA ya. Ada mungkin ada teman yang dari IPA mungkin bisa paham, bisa jelasin ya nanti setelah sesi ini maksudnya. I don't really understand why. Tapi itu selalu tiap tahun dan kan dibakar sendiri, itu bakar apa otomatis ya, otomatis. Nah, kalau kalian sudah latihan segala macam, waktu kalian belajar tesnya kayak gini, jangan dibaca. Lihat saja judul sama subtitlenya, The Mega Fires of California, Drought, Housing Expansion, and Oversupply of tinder make for bigger, hotter fires in the Western United States. Nah, ini cukup sudah. Bahwasanya ada kekeringan, ada pelebaran, ada pengembangan rumah-rumah ya, makin banyak orang, rumah-rumah dibangun. Oversupply, ada supply, ada ada supply yang terlalu berlebihan ya. Itu bikin kebakaran di California jadi lebih besar, lebih panas di daerah barat, Western United States. Makanya California itu terkenal suhunya atau cuacanya sangat panas ya, termasuk orang-orangnya panas. Very hot. I'm talking about the weather. Okay. Now, kalau sudah baca, udah paham, habis itu sudah nggak usah dibaca, langsung ke pertanyaan. Pertanyaan di sini adalah notes completion. Kita ada judul di wildfires. Langsung aja kalian cek di sini. Oh, di sini ada namanya characteristics. Berarti kalau karakteristik ini berarti yang berkaitan deskripsi tentang wildfire-nya. Karakternya gimana sih? Dan ini ngomongin soal perbandingan
today compared to the past. Tuh, kalau perbandingan berarti ada apa komparatif ya. Ada komparatif berarti kayak harder, faster kayak gitu. Ada more, ada greater. Oh ya, betul, cocok. Nah, biasanya kalian akan temukan jawaban ini kalau nggak di paragraf 1, paragraf 2. Nah, kalian lihat kunci-kunci, kata kuncinya di sini ada temperaturnya lebih panas. Ada kecepatannya lebih cepat. Terus pergerakannya apa ini ya? Pergerakannya kok semakin tidak bisa diprediksi. Habis itu ukuran dari bakarannya, apinya ini lebih besar. Wah, dari 1 sama 2 kita langsung ke teks ya. Ya, ini sambil kalian kalau lihat dari sini aja langsung nggak apa-apa. Kalian boleh cek lagi di file yang sudah aku kasih ya. Kalian lihat di paragraf 1, ada nggak konteks-konteks yang sudah kita highlight tadi? Ternyata muncul di sini ya karakteristiknya. The wildfire themselves, as we say, are generally hotter, faster, and spread more erratically than in the past. Spread more erratically. Erratically itu apa? Ada yang tahu nggak artinya? Nah, kita bisa nebak ya, karena hotter, faster, sama spread ini mepet-mepet ya. Sedangkan di teks, di pertanyaan itu juga mepet, hotter, faster, dan movement. Jadi kita bisa bilang nomor 1 kita butuh ada apa nih? Bla bla bla, more unpredictably. Tuh, ada kata unpredictably. Ini adalah adverb ya kan? Oh my god, besar sekali tulisannya. Kecil dikit ya, aduh. Sakit mata lihat. Right. Karena dia adalah adverb, maka kita butuh kata kerja dong kan? Di sini kita butuh kata kerja. Cocok nggak dengan jawaban spread tadi? Cocok banget. Spread. Jadi jawaban untuk number 1 is supposed to be spread. Jadi kita langsung blok aja di sini, spread. You got it? Number 2, size of fire. The sizes of fire. Langsung kita balik lagi ke teks tadi ya. Very quickly, karena paragraf 1 sudah habis, kita langsung pindah ke paragraf 2. Ada nggak ukuran di sini? Ada size. Terus di sini ada kata apa? 10 times. 10 times, 10 times berarti kita bisa tebak dong jawabannya. Very quickly, kita langsung ke sini, jawabannya adalah 10 times dong jawabannya. Coba kita cek instruksinya, boleh nggak? One word and or number? Boleh. Pas banget instruksinya, one word and or number. Satu kata sama satu angka. Ada kata and. So the answer 10 times is gonna be correct. Mister, kalau aku nulis 10-nya pakai kata gimana? Jelas salah dong. Karena kan instruksinya jelas. One word and or a number. Kalau kalian tulis 10 times pakai kata, itu 2 kata. Sudah pasti salah. Kalau aku nulisnya angka 10 sama kasih X itu kan 10 times. Aduh, tawar terus ya. Jangan tawar-tawar. Jadi ingat ya, instruksinya sudah jelas, guys. Choose itu artinya pilih. Ya. Artinya udah, jangan ditawar. Apa yang ada di situ, tulis. Pilih ya, jangan diganti. Next, number 3. Reason wildfire cause more damage today compared to the past. Ini ngomongin ada reasons-nya, alasannya. Kita balik lagi ke teks langsung. Alasannya ada nggak di paragraf 2? Tidak ada ya, ini ngomongin ukuran. Terus nomor paragraf 3 ada kata one explanation for the trend to more super hot fires is that the region which usually has dry, biasanya itu dry, tiba-tiba presipitasi. Jadi curah hujannya itu below normal. Curah hujannya below normal in many recent years. Jadi kalau kita balik langsung ke teks, di sini ada kata rainfall bla 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 average. Oh, cocok banget dong, ya kan? Below normal. Normal itu kan average. Berarti di sini below. Karena average di situ diparafrase di dalam teks menjadi normal. Nah, jadi kalau ada teman bilang ditanya,
dia mah average aja, berarti dia normal, berarti bagus. Kalau kamu dibilang average itu kamu bilang bagus, berarti aku normal. Right. Karena kalau di artian itu berarti nggak normal. No, itu kasus yang berbeda ya, tidak bisa seperti itu. Right. Jadi ini cara kita menjawab untuk notes completion ya. Jadi kalian harus pahami ini dengan betul-betul ya. Nah, kita coba ini sisanya kalau kerjain ya. Nanti kalau aku yang ngerjain semua, aduh, aku aja yang ambil tesnya. Sini, uangnya ditransfer. Jangan. Ini bisa buat kalian PR di rumah ya. Nanti kalau ingin tahu jawabannya, bisa tanya sama Miss Marvel. Right. Nanti aku kirimin ya answer-nya. Right, sekarang ada tipe soal lainnya nih, ada true false negative. Ini juga cukup bikin test takers ini garuk-garuk kepala berkali-kali. Let's take a look how are we going to deal with. Caranya gimana kalau untuk handle true false negative? Nah, caranya adalah kalian harus cek dulu ya. Yang pertama itu posisinya di mana. Kenapa, Mister? Karena ini nanti urut ya. Sama seperti tadi, jawaban dari nomor 1 sampai nomor 6 ini urut. Tidak mungkin jawaban nomor 6 itu ada di paragraf 1. Jadi kalau kalian nemukan jawaban nomor 6 di paragraf 1 sudah pasti salah. Paham ya? Jadi sudah pasti salah. Jadi karena ini urut, it's always in sequence, so you have to make sure that all of the answers are gonna be in sequence. Apa semuanya in sequence, Mister? Ya enggak dong. Kalau matching in sequence, matching heading in sequence, itu namanya bukan ngetes. Tinggal aja paragraf 1 jawabannya A, paragraf 2 B. Ya gitu toh kalau matching ya kan. Ya, kalau namanya juga matching, nggak mungkin lah itu bakal in sequence. Tapi kalau model-model completion, true false not given, multiple choice, itu semuanya bakalan in sequence. You got it? Right. Moving on. Nah, bagaimana cara mengetahui jawaban ini? Nah, ini ada kata open space. Terus ada kata last 10 years. Nah, aku mau tanya nih, 10 tahun terakhir, 10 tahun itu ada kata lain nggak selain kita bilang 10 tahun? Ayo, Miss Marvel tahu nggak kalau 10 tahun itu kita bisa sebut sebagai apa? How can we say 10 years in different expressions? We call it a decade. Yes, very good. Wow, Miss Marvel ini pintar banget ya. Silakan ya, Miss Marvel ini masih single ya, misalnya. Masih ya, silakan lo, langsung aja 10 years langsung di decade ya, langsung decade, tahu banget, vocabnya bagus ya. Yang mau ambil tes ayat langsung aja ke Miss Marvel. Right. Nah, berarti ada 2 kata kunci nih yang paling penting dipakai untuk mencari jawaban. Tapi sebelum itu perhatikan ada S diminish. Nah, coba tebak S diminish ini lebih ke positif atau negatif? Apa dia naik atau turun? Nah, bisa apa kira-kira ya kalau ada dengar kata diminish, kayaknya ada di ini kayaknya bukan positif deh. Berarti ini turun ya kan? Turun berarti decrease ya. Decrease gitu aja, anggap aja decrease. Ya, berarti ada open space, ada yang turun, ada decade. Sekarang cari di teks, enggak. Nah, kalian cari di teks ini yang namanya scanning. Nah, aku kasih waktu nih ya. Yang lain, ayo. Nggak sampai 1 menit, 30 detik ya. Ayo dicari. 1, 2, 3, go. Ayo, nanti setelah 30 detik silakan siapa yang angkat tangan. Jangan angkat kaki ya, angkat tangan doang. Ntar angkat kaki deh langsung. Jangan ya, angkat tangan aja. Gimana ngelihatnya biar bisa angkat tangan? Miss Marvel deh yang milih nanti. Oke. Masih 20 detik lagi. Silakan dicari kecepatan tinggi. Ya. Jangan kalah sama Superman ya. Superman itu, aduh scanning cepat sekali dia. Scanning, start on. Silakan dicari very quickly. Bahkan mungkin ada yang sudah dapat. 10 detik lagi. 9, 8, 7,
3, 2, 1. Save is over. Right, ayo. Boleh nih, silakan. Yang mau jawab di mana? Ada di paragraf mana? Kata open space, ada decade, ada yang turun. Ada yang mau jawab nih? Ada nggak? Gimana ngelihatnya nih? Oh, dari sini ya. Oh, bentar nih. Bentar. Ayo silakan, siapa yang mau kasih tahu nih? Scanning ya, scanning kecepatan tinggi. Sudah nemu kata-katanya toh, open space, decade, terus ada turun, daerah mana? Ada yang dapat? Masih pada malu-malu ya? Come on guys. Ada? Atau lagi pada nyari? Aduh, padahal ini. Oh, ini nih ada yang Masih pada ya, nyari. Feren di mana nih? Oh, ada Feren. Boleh silakan open mic dan Ada di paragraf 6 kayaknya. paragraf 6 ya. Paragraf 6 1 2 3 4 5 6. Wow, tepat di layar nih berarti ya. Ya, Feren, kamu betul. Wow, amazing, tepuk tangan ya. Ini doang yang tepuk tangan. Yang lain bisa tepuk tangan sendiri ya. Ada kata decade ya, terus di sini ada open space. Nah, sekarang dari konteks ini kita akan bisa lihat apakah itu turun atau naik. Coba perhatikan konteksnya. Where population growth has averaged more than 600,000 a year for at least a decade. More residential housing is being built. What once was open space is now residential homes providing fuel to make fires burn with greater intensity. Artinya, ada semakin banyak rumah, ya 600.000 ya setiap tahunnya. Jadi perumahan dibangun-bangun ya. Yang dulunya adalah open space sekarang jadi residensial ya, jadi perumahan. Berarti jumlah open space yang ada di California naik apa turun? Jelas turun. Maka jawaban yang tepat di bagian ini adalah turun ya. Jadi kalian bisa langsung ada jawab di sini adalah turun. Nah, if you have already found that number 7 is true, maka kalian jangan balik ke paragraf sebelumnya. Langsung aja urut setelah itu nomor 8, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai 13 di bagian kemungkinan di paragraf terakhir. Loh iya tak Mister, kalau paragraf terakhir itu biasanya nomor terakhir biasanya paragraf nggak harus paragraf terakhir ya, bisa 2 paragraf terakhir juga seperti itu. Contoh ya, ada kata Randy Jacobs percaya bahwa kematian ya, loss of lives ya gara-gara kebakaran itu bakalan terus seperti itu, jumlahnya itu bakalan seperti itu at the same level meskipun perubahan-perubahan sudah dibuat. Nah, kita cek ya apakah di bagian akhir itu ada Randy Jacobs. Nah, ada nggak sih Randy Jacobs mitra kita? Ternyata ada ini Mas Randy ya. Ini ada kata-kata Randy Jacobs, a Southern California based lawyer. Dia bilang di sini adalah notwithstanding all the damage that will continue to be caused by wildfire, we will no longer suffer. Loh, we will no longer suffer. Berarti kita tidak akan mengalami lagi loss of life yang sama seperti in the past. Berarti beda dong level kematiannya ketimbang yang sekarang. Cepat sekali langsung kita temu jawabannya. Berarti jawabannya di sini bertentangan, so it's supposed to be false. You got it guys? Paham ya? Ya, Miss Marvel paham? Mana nih Miss Marvel? Hilang gitu lagi. Right. Jadi seperti itu ya cara kita mengerjakan IELTS. Caranya kalau untuk yang completion model pengerjaan seperti itu, true false not given kayak gini. Nah, dan beberapa tipe-tipe yang lain akan kurang lebih akan kalian
ada hal-hal yang harus kalian pahami berkaitan dengan kemampuan membaca, kemampuan penambahan vocab ya, terus pemahaman kalian kepada pertanyaan itu salah satu yang penting. Karena apa? Begitu kalian salah memahami pertanyaan, maka jawaban yang kalian akan dapatkan kemungkinan besar salah. Ya. Salah musuhnya. No. Right. Jadi artinya seperti itu ya. Oke, Miss Marvel, ini it's about time nih to have the challenge ya. Kayaknya pembahasan untuk soalnya cukup di sini aja ya. Karena kita mau coba nih yang namanya challenge. Mungkin Mas Marvel mau cerita dikit nih challenge. Iya. Bakal ada apa nih? Oke. Ya, silakan Miss Marvel. Ya, jadi di challenge nanti ini kalian akan ada tantangan ya. Jadi kalian akan diberi waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan soal. Nah, soal ini secara online, jadi kalian nggak usah tulis di kertas, langsung aja titik nanti jawaban akan ketahuan ya. Ini nanti yang mau share siapa ya, Miss Marvel atau Mr. Aldi? Kayaknya Marvel lagi nge-tweet lagi. Nah, ini ada linknya, udah dikasih nih linknya ya. https://bit.ly dan seterusnya. Silakan kalian langsung aja ke situ, kerjakan, waktunya 5 menit. Jangan lupa tulis nama dan juga nomor telepon, terus langsung kalian kerjakan ya. Kerjakan, pilih itu true false not given. Gampang sekali kalian kerjakan, waktunya 5 menit. Silakan masuk Mr. Marvel. Aduh, Miss Marvel kayak film ya yang lagi ada di Netflix. Miss Marvel, right? Ya, silakan kerjakan ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Mulai go. Good luck guys. Good luck ya. Ya, silakan. Jangan khawatir guys. Nanti ada hadiah yang menunggu kalian.
Ayo guys, waktunya 2 menit lagi. 2 more minutes ya. 2 minutes left. 2 menit lagi. Semangat, 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 semangat. Ya, 1 minute, 1 menit lagi. 1 minute left. Ini musiknya enak. Ini siapa yang milih? Ini Mr. Aldi ya. Nice music, Mr. Aldi. Ya, 30 detik. 30 seconds everyone. 30 seconds. Ya. Ya, 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, everyone. Time's up. Waktunya habis ya. Ya, nah jawaban yang sudah kalian kirim ya itu online secara otomatis akan ditentukan oleh tim. Akan dilihat siapa di antara kalian yang jawabannya paling banyak betulnya pertama, terus yang kedua ada yang paling cepat. Selain paling banyak, yang paling cepat. Nah itu nanti kalian akan dapat hadiah. Siapa yang dapat hadiah? Silakan Miss Marvel nih yang akan menyampaikan. Oke, jadi kita sudah mendapat 2 pemenang yang bakal dapat merchandise gimmick cantik dari Superstar Education, yaitu sebentar ya, ini di sini masih share screen. Jadi kira-kira siapa ya, Sir? Cewek atau cowok nih? Nah, Wah, ini dia ada 2 orang, ada Rima Sari dan juga Cheryl Evelyn. Congrats! Congratulations. Woo. Rima dan Congrats Cheryl. ya. Congratulations ya. Ini nggak apa-apa dibuka Selamat. screenshot dulu. Dapat hadiah. Dapat Hadiahnya hadiah. apa ini? Hadiahnya adalah merchandise dan gimmick cantik dari Superstar Education. Yeay. Yay, thank you buat yang udah join dan untuk Tadi Miss Marvel ya. iya, Sir. Nggak boleh ya? Pemenang paling pertama dong. Hadiahnya diambil lagi. Udah tahu jawabannya soalnya. Oke, jadi nanti pemenangnya akan dihubungi oleh Councilor Supergirl Education ya. Jadi pastikan kalian tadi udah isi link RSVP dan juga nanti akan dikonfirm sama kakak Supergirl Education. Oke? Alright. Ya, pertanyaan ada nggak yang mau tanya? Oke, setelah kita main challenge ini pasti masih ada yang bingung ya, kok bisa sih jawabannya kayak gitu kan? Atau mungkin ada yang mau tanya seputar presentasinya Mr. Toto tadi, ada yang belum jelas, boleh banget drop pertanyaan kalian di kolom chat, nanti akan dibahas oleh Mr. Toto. Mana nih teman-teman, atau kita dengerin? Ya, silakan yang mau tanya nanti belum. Yang mau tanya boleh raise hand, terus mau langsung ngomong sama Mr. Toto in English juga boleh.
Feel free to ask me anything, especially related to IELTS reading or study overseas or IELTS itself, how to improve yourself. Yeah, please, this is the best chance for you to actually get more information about what you're supposed to do and so on. So ya, silakan yang mau tanya langsung aja di kolom chat, tinggal Nggak di di kolom aja ya. chat. Mau unmute juga boleh. Unmute juga boleh. Tuh kalau belum ada yang tanya, aku mau tanya dong, Mister Toto, boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh banget. Ini kan tentang reading task, reading skills ya sebenarnya. Do you think this is the most difficult skills in IELTS that we have to improve? Right. It is actually a good question about most people, right? So people all around the world consider reading is challenging. Yeah, it's true. Semua orang seluruh dunia pasti merasa reading test is challenging, pasti merasa. Yeah. But is it the most difficult? Well, we need to take a look at the first one. In IELTS, writing is still number one, the hardest. Yang paling sulit di IELTS masih writing ya. Reading ini nomor 2 ya, the second hardest. Makanya it's very challenging for many people, especially because they have to read so many texts, so many words, right? And with the short time limitations, yeah, with the short time allocation, they have to comprehend specific parts of the reading passage, and after that they have to synchronize with the questions, make sure that you're not misunderstood with the questions, and of course to make very significant decisions whether the answer is true, false, not given, ABC, matching, or specific words that they can find in the passage. Jadi memang cukup menantang readingnya, tapi bukan yang paling sulit. Ya, seperti yang aku bilang tadi ya, Miss Marvel ya, ada banyak cara ya. Jadi bukan reading, kalau readingnya pengen bagus, ya udah latihan aja. Jangan salah ya, kalian latihan 1 tahun tapi tidak meningkatkan yang lain, tetap situ aja levelnya. Yeah. Saya bilang tadi ya, ada step-step yang harus kalian lakukan. Tadi ya udah aku sampaikan ya step. Jangan lupa, right? Ya. Ada pertanyaan lagi ya? Sepertinya ada questions nih sir dari Irma. Dari Jakarta Selatan. Hai, kalau Mister mau tanya, bedanya IELTS sama TOEFL apa ya? Dan untuk pemula yang ingin belajar mesti mulai dari mana nih sir? Thank you Irma. Right, great. Good questions Irma, thank you very much ya. As I mentioned to you before, yang tadi ya kita sempat membahas sedikit bagaimana beda TOEFL sama IELTS. As you can see from the presentations, we have 14 types of questions in IELTS. Ada 14 tipe soal yang ada di IELTS. Banyak sekali. Dan itu lebih dinamis. Dan itu membuat orang-orang yang memang notabene manusia kan memang lebih dinamis, lebih suka dengan itu. Jadi tingkat partisipasi IELTS semakin lama semakin banyak in comparison to TOEFL. Nah, karena tipe soalnya jauh berbeda. Nah, TOEFL sendiri tipe soalnya tidak terlalu banyak ya, ada choice. Tapi kalau IBT ada drag ya, ada jawaban ini tinggal di drag ke sini, ada matching seperti itu. Tapi mayoritas adalah paling banyak adalah multiple choice. So we have 2 different tests over here, right? Terus jamnya juga ya, time allocation is different. The number of questions are different. Jumlah pertanyaannya juga berbeda. Tipe pertanyaan, tipe pertanyaan udah dibahas ya tadi. Nilainya ya, assessmentnya juga berbeda. Kalau IELTS kan between 1 to 9 ya, ada bandnya antara 1 sampai 9. But in TOEFL, there is no band ya. The score is converted. Ada konversi. Kalau TOEFL IBT itu sampai 30 ya, dari 1 sampai 30. Jadi kalau biasanya dari university readingnya minimal ada yang 20, 21 ya, macam-macam. Nah, sedangkan kalau TOEFL ITP itu skornya antara berapa ya, 60 ya, 30-an sampai 67 kalau nggak 67 kalau nggak salah. Karena kan nilai akhir dari
TOEFL ITP paling tinggi 670-an ya, 670. Itu like the highest number of the score in TOEFL ITP. So the difference are so many ya, banyak sekali macam perbedaannya. Nah, mungkin kalian akan tanya, nanya ambil TOEFL atau IELTS? That's actually a very comprehensive question. Mungkin in the future we're going to have another sessions or workshop talking about TOEFL versus IELTS. Bukannya kita udah ya? Tahun lalu udah deh. Mungkin tahun ini mungkin bisa ngadain lagi perbedaan TOEFL dan IELTS, mana yang lebih signifikan, mana yang lebih pas buat kita. Itu juga tidak ada IELTS pasti buat kamu, pasti buat kamu. No, kita harus melihat karakter orangnya juga. Different characters may be more suitable for the TOEFL and different characters may be more suitable to IELTS. Right. Hopefully that answering the questions. Irma or Rima ya? Irma. Oh, Irma, right. Irma. Okay. Thank you Mr. Toto. Let's move on to, di sini ada yang taruh namanya aja nih atas nama Ila. Kita mau tanya namanya aja Ila. Mau unmute mungkin? Ila sama Ica. Ila dan Ica kenapa drop namanya aja ya, Sa? Ya, Ila nanya nih ya. Langkah-langkah dasar belajar IELTS. Ya ada, Ila. Yes, langkah-langkah dasar dan preferensi sumber web atau buku untuk pemula. Oke. Right. Ila nanya nih, ada langkah-langkah dasar belajar IELTS, baiknya memulai dari apa? Misalnya apakah vocab, reading, listening, dan lain-lain. Terus ada nggak referensi buku atau web untuk pemula? Untuk pemula, again ya, if you wanna start from the basic, you need to improve your foundation. Ya, seperti kita membangun rumah, fondasi harus bagus. Jadi kalau kalian kemampuan bahasa Inggrisnya masih belum begitu bagus, jangan belajar IELTS. Buku-buku IELTS taruh dulu ya. Mundur teratur. IELTS-nya dipinggirin dulu ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah belajar fondasi. Apa fondasi di bahasa Inggris? Ya itu tadi, listening skills, reading, writing, speaking, grammar, vocabulary. Ini basic yang harus kalian pelajari. Apa aja? Grammar ya, grammar yang basic ya, yang sering bakalan kepake di IELTS. Misalnya ada tenses, jangan semua tenses yang penting-penting kayak simple present, simple past, past perfect ya, terus simple present continuous, present progressive, future, terus habis itu yang lain kayak passive itu sangat dibutuhkan passive. Terus juga ada perbedaan ya, mencari tahu mana noun, mana verb, mana adjective, mana adverb. These are very important, right? Nah, grammar itu harus kalian kuasai, tapi jangan itu dulu semuanya, jangan. Kalian harus membuat perencanaan yang variatif ya. Artinya grammar hari Senin sama hari Rabu misalnya. Terus vocabnya ada di hari Senin juga, Selasa ada, Rabu ada. Tapi dibagi ya. You need to make sure that you are able to distribute your study in a good way. Kayak gitu. Terus mulai baca dari artikel-artikel yang pendek-pendek dulu, latihan membacanya ya. Terus coba lihat soal-soal dari internet, soal-soal reading yang simple-simple aja dulu. And then listening, you can try for listening exercise dari bbclearningenglish.com. You can listen to some like 6 minutes English. Di situ ada level-level untuk belajar memperkaya ya, memperkaya kemampuan bahasa Inggris kalian. And then when you do it speaking, of course you can start with the easy one. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang simple. What's your hobby? Do you have any preferences? Tentang preferences, tentang keluarga, try to talk between like 15 seconds to 30 seconds. Try to challenge your ability to talk about certain topic between this time. Ya, latihan untuk ngomong selama 30 detik
membahas tentang suatu topik atau menjawab pertanyaan, ya, dikembangkan dalam kurun waktu tersebut. Nah, dari foundation kalian yang sudah membuat fondasi yang bagus ini, kalau sudah mulai lumayan, baru kalian move to preparation, to IELTS preparation. Because if you start IELTS preparation right away, then it's going to be hard. Kecuali ada program yang bisa menyatukan antara IELTS dan pembangunan fondasi tersebut. Ya, ada program misalnya ada IELTS Foundation. Itu kalian bisa ya belajar IELTS Foundation. Di situ kalian belajar juga grammar-nya, belajar bagaimana composing sentences dari writing yang dari simple-simple dulu, ya, pengembangan untuk reading-nya tidak terlalu rumit, listening-nya juga mulai tidak terlalu cepat, vocab-nya nggak terlalu rumit juga. So I guess if you can start from the foundations, then it's easier to build the brick one by one, just like building the house. Ya, bagian-bagian IELTS akan bagian dari IELTS akan dibangun secara perlahan seperti itu. You got it? Dapat tadi Ila ya. Semoga itu bisa jawab ya Ila ya. Okay, thank you Mr. Toto. I think we move to next question from Dendi Musandra. Dendi Musandra tanya nih Sir, how to make a summary from the text? Mungkin Wow, a question. Nah, Dendi ya. Dendi, kita tidak ditantang untuk membuat summary dari teks ya. Di IELTS summary-nya udah disiapin. Jadi summary completion itu udah ada. Jadi kamu nggak perlu bikin summary atau apa gitu, nggak perlu. Bahkan kamu juga tidak perlu meringkas teksnya agar kamu bisa memahami teksnya. No, it's not necessary. Kalau kamu ikuti apa yang kita kerjakan tadi, ada tadi meringkas, tidak ada. Yang kita lakukan adalah menjawab pertanyaan. Selama proses itu tidak dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan, so it's not necessary to do. You got it? Jangan meringkas teks itu. No, it's not necessary. Ya, tidak perlu dilakukan. Okay, Dendi, hopefully that can answer your questions. Thank you, Toto. Ini ada pertanyaan lagi nih, ada dari 461778. Panggilnya siapa ya? How to improve our vocabulary? Oh, Ina, namanya Ina. Namanya Ina. Right. How to improve our vocabulary? Good questions. Yeah. Right. I have discussed that a little bit, just a little bit in the previous presentation. Bahwasanya one of the ways to improve your vocabulary, of course, to get from books. Ya, ada buku vocab ya, tinggal kalian cari aja di internet IELTS vocabulary PDF. Banyak. Itu kalau cari yang gratisan ya. Kalau kalian mau ada tabungan nih, boleh nih. Bali minggir dulu ya, Bali. Aduh, pengen ini, konser BTS, nonton di YouTube aja. Ini mau persiapan IELTS, ya udah beli buku ya. Kalian bisa beli secara online ya, banyak portal-portal online, aplikasi online yang menyediakan buku IELTS yang berkaitan dengan vocabulary. Terus yang ketiga, kalian bisa datang ke toko buku. There are so many bookstores around the country ya. Bahkan toko buku ini ada juga yang menyediakan layanan online juga, langsung kirim ke rumah. If you do not want to go out because you enjoy staying at home, so the easiest way you can access this online. Yang keempat, pinjem teman. Ini ya. Ini sering jadi masalah ya. Jangan sampai pertemanan kalian itu berantakan gara-gara peminjaman. Nah, itu ya. Jadi kuasai ya. Materi harus ada dulu. Nah, kalau materi sudah kalian kumpulkan, bikin perencanaan, ada target kata yang harus kalian kuasai dalam satu hari. Misalnya, satu hari aku mau meng-cover 50 kata. Dalam satu bulan, ada berapa kata yang kalian bisa? Tinggal kalikan 50 kali 3. Jadi 1000,
150 Ustaz. 1.500. 1.500 kata dalam sebulan. Dalam sebulan. Mister 50, kebanyakan Mister, aduh stres kepala. Ya udah 20. 20. Aduh 20 masih banyak. Ya udah 10. Kebanyakan Mister, cari kerjaan lain. Kayak kamu nggak cocok di sini. 10 vocab nggak mau kalian belajar. Mau gimana negeri ini ya. Jadi paling enggak 10 20 lah kalian pelajari. 10 vocab aja dalam 1 bulan kalian sudah ngumpulin 300 vocab. 300 kata. Nah, loh, Mister, apakah tiap hari itu udah cukup? Jangan. Di akhir pekan kata-kata tersebut itu kalian cek apa kalian paham atau tidak. Kan kalian udah bikin listnya. Hari ini ada 10 vocab, ada listnya. Tinggal kalian buka lagi, oh kata ini artinya ini. Bikinlah kalimat. Terus kalian cek apa kalimat ini cocok dengan vocab yang sudah kalian gunakan. Dari situ kalian akan melihat, oh ternyata aku cuman inget doang tapi nggak paham. Ingat vocabnya nggak paham. Tapi ada juga yang paham tapi nggak ingat tulisannya, ya kurang R, kurang S. Itu masalah. Saat kalian completion, kalian nulis kurang R salah, kurang S salah, S-nya double salah, kelebihan T salah, salah kata-katanya salah, tambah parah ya. Ya, jadi prosesnya seperti itu ya, untuk meningkatkan vocabularies. Duh kok ribet Mister? Ya iya, namanya juga kalian kalau ingin berhasil, ini step-step ini sudah terbukti. Murid-murid yang melakukan langkah-langkah ini, ya, mereka memahami vocabularies, ya, membuka kamus, ngecek kamus, oh artinya ini, pronunciation-nya kayak gini, tulisannya kayak gini. Mereka biasanya bisa progres terbaik. Ya, jadi to improve your vocabulary, it is not a one night trip, ya. It is not one night trip. Bukan. You need to prepare for it like on daily basis to improve yourself so you can move to the higher level. Oke? Apa tadi ya? Kok lupa namanya? Namanya Ina. Ina ya. Semoga itu bisa menjawab Ina ya. Thank you, Mr. Toto. Mr. Toto boleh tanya lagi nggak? Ini kayaknya connected into Ina's questions. Oh boleh. Ada pertanyaan dari Ica. Ketika udah mulai banyak vocab yang diketahui nih, lalu memutuskan untuk belajar online melalui aplikasi. Apakah itu lebih bagus atau lebih baik belajar nyusun kata terlebih dahulu? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Very good questions. Kenapa? Jadi pilihan ini berarti sudah pada track yang betul. Tinggal mana ini metode belajar yang paling tepat. One using applications and another one just do it by yourself by composing these words. Nah, kalau kamu bisa melakukan dua-duanya, kenapa tidak? Ya kan kalau kamu bisa memiliki waktu yang cukup untuk mengatur agar bisa menggunakan dua metode belajar seperti ini, nggak ada masalah. Karena apa? Metode belajar menggunakan aplikasi itu kan ada random ya, computer assisted kind of activities. Nah, tingkatnya itu juga akan menyesuaikan sesuai dengan kemampuan kalian. Semakin kalian bagus, semakin banyak tantangannya. It's just like playing games. The higher the level that you get, the more challenging the vocabulary that you're going to face. Nah, di sisi lain, kamu juga harus latihan untuk composing sentences using the vocabularies. Menggunakan vocab-vocab itu dalam bentuk tulisan. Kalian coba tulis kalimat. Ya, ketika kalian latihan bikin writing, ditulis dong, gunakan vocabnya. Jangan cuma tahu aja tapi nggak dipakai. Use the vocabularies, connecting conjunctions or discourse markers. However, on the other hand, ini juga penting yang bakal meningkatkan bukan hanya vocabulary atau lexical resource, tapi juga akan meningkatkan your coherence and cohesion. Salah satu penilaian pada writing. Begitu juga pada speaking. If you're able to connect with
between sentences, between context, between ideas in the way you speak, then your score is going to be higher. Okay, jadi try to synchronize. You can combine it if you can. If you cannot, then it depends. If you are used to the application exercises, then use the application. Tergantung karakter masing-masing ya. Kalau karaktermu adalah, oh aku lebih suka tantangan, semakin meningkat, then use the application. Tapi kalau kamu suka yang cara lama ya, old style, so you can make some notes, make some sentences, make compositions into like, you can start with 2 sentences, 3 sentences, then you can make like a longer paragraph. Habis itu bikin essay, bikin analisa di writing task one, dan seterusnya. You got it? Siapa dari namanya? Tadi atas nama Ica. Ica ya, Ica. Right. Hopefully this can help you to understand or to decide which one is going to be the best for you, Ica ya. Thank you, Mr. Toto. I think we move to the next question, dan will be the last question ya, dari Agus Safrizal. Izin bertanya, bagusnya kita paham kata-katanya dulu atau langsung belajar di Zoom, Kak? Izin belajar kata-katanya dulu atau langsung belajar di Zoom? Ini belajar di Zoom maksudnya gimana nih? Ada Kak Agus? Ya, sama Kak Agus. Oh, mungkin belajar yang tadi itu yang serbahas. I see. Jadi dari yang tadi. Kalau kalian memutuskan untuk belajar ikut kelas ya, kelas otomatis ada yang online lewat Zoom, atau kelas yang kalian harus datang ya offline, kalian datang ke institusi. Nah, maka belajar vocabnya itu barengan ya. Namanya juga kalian ingin lebih cepat meningkat. Caranya ya kalian bareng-bareng ya. Jadi bukan berarti kalian kalau udah aku udah belajar kelas nih, vocabnya aku tinggal ya, aku fokus pada latihan-latihan. No, you still need to improve your vocabularies. Lebih diupdate lagi vocab-vocab yang baru ya, berkaitan dengan topik-topik tertentu ya. Kalau kalian lihat soal-soal di IELTS, saya kayak tadi ya, mega fires in California. Tadi ada precipitation, curah hujan. Oh, tentang cuaca dengan apa? Ada precipitations, ada weather, ada forecast. Ini adalah vocab yang berkaitan dengan itu. Kalau ngomongin soal penanganan kebakaran hutan, you probably think about emergency, ya, kata vocab yang berkaitan dengan ada drought, ada waterways, ya, waterways itu maksudnya jalur air seperti sungai, like rivers, or small channels from the lakes, and so on. Nah, itu semua adalah vocab yang harus kalian siapkan barengan dengan apa yang kalian pelajari. Nah, apakah harus dari luar terus? Enggak. Ketika kalian belajar, terus di situ ada reading. Kalau itu bukan simulasi, maka kalian bisa meluangkan waktu lebih banyak. Take a look at the vocabularies. Cek ini, oh ini artinya ini, penggunaannya kayak gini. This is how to pronounce. This is how to write. Oh, this is a noun, this is a verb, this is adjective. Oh, kata bendanya kayak gini. Kalau adjective kayak gini. Kalau kata kerjanya kayak gini. If you can understand this way to improve yourself, I guess to get yourself equipped with good vocabulary and ability to address reading passages or reading questions easier, then it's gonna be great. Jadi sangat memungkinkan mengerjakan reading dengan baik kalau itu bisa berbarengannya. You got it, Agus? I think he will be get it karena Mr. Toto udah jelasin clearly. Okay, thank you, Mr. Toto. Welcome. I think that's the last question of the day, and the Q&A session is closed. If you have any other questions, you can reach our counselors through WhatsApp or DM. Jadi nanti kita bisa discuss on the WhatsApp atau mau ngobrol-ngobrol lewat Zoom. Okay. Thank you, Mr. Toto and Speakers
finally we come to the end of the afternoon Super Talk event, how to sharpen your IELTS reading skills. Thank you so much and shout out to Mr. Toto yang udah sharing the knowledge. Sama-sama ya, kita sama-sama. semua. Thank you. So excited. Oke, mungkin dari Mr. Toto ada mau kasih tips atau pesan buat teman-teman di sini untuk summarize semuanya, boleh. Right, so the point of the reading, of course, definitely, secara umum adalah semua yang kalian lakukan, everything that you have to do must start from the simple, selalu dari yang paling kecil, paling sederhana. Kalau kalian bisa dengan berlatih vocab dulu, nggak apa-apa, lakukan itu. Tapi you have to be very consistent. Ya, konsisten itu dibarengi dengan apa? Good plan. Planningnya harus bagus. Artinya ada preparation. Ya, bukan ujuk-ujuk. Wah, ini aku udah dapat 3.000 kata sudah aku kuasai. Langsung di tes IELTS. Gimana nulisnya? Writingnya kacau, speaking kacau, reading. Ini apa ini? Bedanya true positive gimana? Nah, bukan gitu juga kali ya. Jadi harus ada preparation yang jelas. Jadi tadi ya, mulai dari yang sederhana, terus jangan lupa untuk konsisten, bikin perencanaan dan disiapkan. Disiapkan artinya bukan yang simple doang ini tadi ya. Simple menuju kompleks. Ya, jadi akan secara perlahan. Nah, yang terakhir realistis. Kayak tadi belum masuk ya realistis. Untungnya ditanyain sama smartphone. You guys need to be realistic. Ini selama aku mengajar IELTS sudah bertahun-tahun ya, banyak ya orang tua yang tidak realistis. Ini curhat ya. Ini mereka datang nih, Miss Toto nih ya, bulan depan sertifikatnya harus sudah dikasih, Mister. Bisa nggak? 6,5. What? Ya ada loh, banyak ya. Jangan kaget ya. Seperti itu atau remaja-remaja ya yang masih ababil ya. Itu yang nggak realistis kan, yang kemampuan bahasa Inggris dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, nggak natural, itu instan seperti mie instan ya. Nanti kemampuan bahasa Inggris juga instan, habis tes IELTS jatuh lagi kemampuannya, tapi nggak apa-apa, sepenting tesnya masuk ya. Mungkin ada yang mikir gitu. Nah, tapi ingat ya, harus realistis. Lebih realistis about your target. And then yang terakhir, kalau realistis semuanya udah dilakukan, yang pasti harus sabar ya. Kalau nggak sabar, you're not going to achieve that goal. Semuanya dimulai dengan dibarengi dengan sabar. Right, I think that's all for the summary for today's session. Thank you very much. Thank you, Mr. Toto. Oke, teman-teman. Jadi tadi info-informasi yang sudah di-share sama Mr. Toto untuk kita semua, dan selanjutnya kami akan infokan kepada semua peserta yang hadir untuk segera mengisi form feedback dan absensi, dan yang akan kita tampilkan di akhir acara. Oke? Jangan lupa untuk terus kepoin akun medsos kita untuk mengetahui event dan informasi menarik mengenai study abroad, karena masih banyak webinar dan event paling menarik yang akan kita adakan berikutnya. Selanjutnya kita ada main account Instagram official, yaitu ada di Super Education, dan 3 akun dari kantor cabang di Indonesia, yaitu @superstar.jkt Surabaya, @superstar-education Surabaya, dan Superstar Edu Bali. Jadi teman-teman bisa bernomor hubungi kakak-kakak konselor yang melalui DM Instagram untuk bikin janji kalau mau visit ke office kita. Kalian juga bisa terhubung dengan Facebook di Superstar Education. Dan next, ada YouTube channel kita di Superstar Education. Kalau kalian mau lihat pas event dan juga misalnya mau cari tentang tips IELTS, itu udah ada di YouTube kita kok. Dan kalian bisa cari di YouTube atas nama Superstar Education. And sekali lagi aku ingatkan untuk tim Tokang akan share setelah acara ini, dan kita tidak melayani pertanyaan link absen di luar event. Oke? Saya Marvel dari Superstar Education.
Education mewakili seluruh konselor Superstar yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir. We have reached the end of the presentation. Stay safe and keep yourself healthy. Stay undur diri and don't forget to study what you love what you study.